Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan yang penuh akan rahmat dan juga barokah ini, kami akan sedikit berbicara mengenai tentang zakat. Yang mana zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Mengenai zakat, pada kesempatan kali ini kami akan lebih spesifik kepada siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena sebagaimana kita ketahui, dalam masyarakat masih sangat minim pengetahuan dan juga sering kita temukan kesalahan dalam penyerahan harta zakat tersebut. Dan bersama rekan-rekan kami akan mulai membahas kepada siapa sajakah zakat itu berhak diserahkan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Dalam sub pertama ini kita akan lebih mengetahui terlebih dahulu siapakah orang-orang atau golongan tertentu yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Kepada rekan kami mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang siapa sajakah orang-orang tersebut. Sebelum kita membahas tentang mustahik zakat, kita akan membahas sedikit tentang apa yaitu pengertian zakat. Adapun zakat secara lugat atau secara etimologi itu apa? Yaitu an-nama, yang artinya apa? Yaitu berkembang. Adapun secara istilah atau yang disebut dengan terminologi itu apa? Yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bagi orang umat Islam dan ditasarufkan atau diserahkan kepada orang yang berhak dengan ketentuan yang sudah disebutkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pengertian zakat itu di dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 43 itu apa? Yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang mustahik zakat. Adapun mustahik zakat itu apa? Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang yang memberi zakat itu disebut dengan muzaki. Diterangkan di dalam Al-Quran yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wan nisabil. Yang artinya hanya saja sesungguhnya zakat itu hanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemudian apa? Yaitu orang riqab, apa? Yaitu orang budak, al-gharimin dan orang-orang yang terbelit hutang, dan sabilillah dan orang ibnus sabil. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada kita siapa sih 8 golongan tersebut yang setelah kita disebutkan ada Rikob, ada mungkin Gorim, karena itu masih perlu penjelasan. Mungkin satu persatu bisa diperjelaskan dari awal tentang definisi masing-masing dari 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama, ialah adalah fakir. Adapun pengertian fakir itu apa? Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Adapun yang nomor 2 itu apa? Yaitu tentang orang miskin. Adapun orang miskin itu apa? Yaitu orang yang tidak mampu untuk apa? Menanggung kebutuhan setiap harinya, tapi orang tersebut itu memiliki pekerjaan. Hanya saja orang tersebut itu tidak apa? Yaitu tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Adapun yang nomor 3 itu apa? Yaitu tentang amil zakat. Di sini amil zakat itu apa? Yaitu orang yang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik. Contoh yang keempat dari mustahik zakat ialah mu'alaf. Adapun pengertian mu'alaf itu apa? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang tersebut itu diberi zakat supaya apa? Supaya memberikan kekuatan keimanan di dalam agama Islam. Dan nomor 5 ialah apa? Yaitu ar-riqab. Ar-riqab di sini orang yang menjadi budak, dan budak tersebut itu dijanjikan oleh tuannya apabila dia bisa membayar dengan jumlah yang sudah
ditentukan oleh majikannya, maka ia akan dibebaskan atau maka ia akan merdeka. Dan selanjutnya yang nomor 6 ialah apa? Yaitu algorim. Algorim di sini orang yang terlilit hutang ataupun hutang tersebut dengan syarat tidak digunakan di dalam masalah kemaksiatan, maka orang ini bisa diberi zakat untuk bisa membayar hutang tersebut atau untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang ketujuh dari mustahik zakat ialah sabilillah ataupun orang sabilillah ini apa? Yaitu orang yang jihad di jalannya Allah Ta'ala dan orang tersebut itu tidak digaji oleh sebuah pemerintah atau sebuah negara. Dan yang terakhir ialah apa? Yaitu ibnu sabil. Di sini ibnu sabil adalah orang musafir yang kehabisan bekal di pertengahan jalan, sehingga orang tersebut itu tidak bisa kembali ke daerahnya atau di desanya. Kemudian ibnu sabil itu diberi zakat supaya apa? Supaya agar bisa kembali kepada daerahnya. Kenapa disebut dengan ibnu sabil? Karena dia selalu berada di jalan. Lalu menurut Islam, bagaimana hukum menyerahkan zakat kepada selain 8 golongan yang ditentukan dalam Al-Quran tersebut? Adapun penjelasannya, apabila ketika ada orang yang tidak sesuai dengan sudah ditentukan di dalam syariat, seperti orang yang membayar zakat tidak sesuai dengan mustahik zakat, itu apa hukumnya? Yaitu bahwasanya hukum zakat tersebut itu tidak sah, maka orang tersebut itu wajib untuk membayar zakat lagi. Karena apa? Karena sudah dinas di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang ada 8, yaitu fakir, miskin, dan lain-lain. Adapun solusinya biar masyarakat bisa menyalurkan zakat sesuai dengan syariat Islam, yaitu sesuai dengan mustahik yang diterangkan di dalam Islam, itu apa? Yaitu kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang mengelola zakat fitrah. Seperti apa? Yaitu seperti lembaga Basnas. Mungkin itu sudah kita bincang-bincang sedikit tentang mustahik zakat. Memang mungkin hal yang sangat diremehkan atau tidak begitu dipentingkan di masyarakat, namun akan sangat berdampak dari keabsahan zakat tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kembali mempelajari dan mengkaji ulang siapakah mustahik zakat itu. Dari sini kami sebagai santri Mahat Ali Asuniyah kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.